Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Perempuan cantik yang baru saja diangkat menjadi anggota Pas Pampres ini awalnya sob diremehkan oleh seniornya sendiri. Namun saat nyawa Pak Presiden terancam, dia pun mulai membrutal mengobrak-abrik markas teroris hanya dengan seorang diri saja. Ini pastinya seru sob, karena sebrutal-brutalnya para teroris, ternyata perempuan ini lebih brutal dari mereka. Film pun dimulai dengan memperlihatkan sesi pelatihan para anggota pasukan khusus di sebuah pangkalan militer Korps Marinir Amerika. Let's go, bro! Let's go, let's go, let's go! Bahasa! Go, go! Dan inilah anggota pasukan khusus terbaik, seorang wanita berpangkat mayor yang bernama Alison Miles. Namun tiba-tiba... Never let your guard down, Major. Even when you think you've won. Ternyata sob, sang instruktur sedang mengajarkan agar Alice tetap waspada meski dia sudah menang. Dan di sana juga ada paman Alice yang bernama Sam, yang merupakan ketua dari Badan Secret Service yang bertanggung jawab dalam pengawalan keamanan presiden. Atau kalau di kita sob, itu semacam Pas Pampres lah, pasukan keamanan presiden. Nah, setelah sesi latihan selesai, sang paman pun menawari Alice untuk mau bergabung di kesatuannya, yaitu Badan Secret Service, sebagai salah satu agen yang akan melakukan pengawalan terhadap presiden. Ready to come work for Uncle Sam? Secret Service? We are looking for someone with your exact training. The answer is either yes or no. Merasa jika tugas itu adalah suatu kehormatan tertinggi, maka Alice pun langsung menerimanya. Hell yes. Singkat cerita, keesokan harinya, tepatnya di Istana Kepresidenan, Pak Presiden yang bernama Dallas Edward bersiap untuk menjalin kerjasama dengan negara atau pihak dalam hal pengembangan minyak bumi dan gas alam yang selama ini telah dieksploitasi oleh kartel terbesar negara tersebut untuk mendanai aksi terorisme mereka. Eastern European cartels have used the Estonian oil fields as a piggy bank, funding terrorism, narcotics, trafficking, anything and everything. Tentu saja kebijakan Pak Presiden itu menimbulkan pro kontra di kalangan pejabat pemerintah sendiri. Di antaranya, Kepala Staf Kepresidenan yang bernama Mark Miller yang kurang setuju dengan rencana tersebut karena dia khawatir akan memancing perang besar dengan para kartel dari negara atau pihak. Regarding the cartels, sir. Against you, sir. Since when has the United States been afraid of this cartel? Sementara itu, Alice yang sudah mulai bertugas pun terlihat sedang diremehkan oleh salah satu seniornya yang menganggap jika kehadirannya di sana hanya karena dukungan dari pamannya saja. Ya, secara kan, paman Alice yaitu Sam memang sedang menjabat sebagai ketua Pas Pampres saat ini. Mendengar ejekan itu, Alice pun tidak terlalu menanggapinya. I know about what happened with that senator's nephew and you. Somebody who didn't deserve it got everything handed to him. Wow. Lalu beberapa saat kemudian, Sam pun terlihat menghampiri Alice dan memintanya untuk segera bersiap karena besok hari mereka akan melakukan pengawalan terhadap presiden yang hendak pergi ke negara atau via dengan menggunakan pesawat kepresidenan yang dinamai Air Force One. Need you on the team. What happens tomorrow? You're on Air Force One. Sementara itu di negara Tovia sendiri, tepatnya di markas para kartel, terlihat seorang jenderal bernama Radinov sedang menonton pemberitaan terkait rencana Presiden Amerika yang akan mengunjungi negaranya untuk menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Presiden Astovia pada esok hari. We will together produce clean, efficient oil and gas for both of our nations. We will be meeting in Estonia for the signing of this historic deal. I'd like to say that Dan ternyata sob, di sana sudah ada Perdana Menteri Astovia yang sedang disekap karena dianggap telah mengkhianati negaranya dengan membantu menengahi kesepakatan kerjasama antara pihak Amerika dan negara Astovia. You and this puppet president of ours, you both sold out our country. Lalu Radinov yang memang benci terhadap sang pengkhianat langsung menghabisi Perdana Menteri saat itu juga. Tomorrow's going to be historic. Kemudian di malam harinya, tepat saat salah satu anggota Pas Pampres hendak pulang,
Ternyata sob, komplotan Radinov sudah memulai aksinya yang diawali dengan rencana pembajakan terhadap pesawat kepresidenan yaitu Air Force One. Setelah berhasil mengakses database dari pesawat Air Force One, seorang hacker yang ada di markas pusat Radinov pun mulai melakukan peretasan hingga mereka pun bisa dengan mudah memegang kendali terhadap sistem pesawat Air Force One. Weird. Kemudian salah satu anak buah Radinov pun mendatangi pilot Air Force One dan memaksanya untuk mau membatalkan jadwal penerbangan esok hari agar anak buah Radinov ini, yang sebelumnya memang sudah berhasil mendapatkan data dari si pilot pengganti, bisa mengambil alih posisinya. This is Lieutenant Colonel Martinez. I have a family emergency I need to address. I won't be making tomorrow's itinerary. Dan meski si pilot ini sudah mengikuti semua keinginan dari pria tersebut, namun dengan brutalitasnya sob, pria itu malah menghabisi pilot, bahkan menghabisi keluarganya juga. Lalu keesokan harinya, pasukan pengaman presiden yang dipimpin oleh Sam telah bersiap untuk melakukan pengawalan terhadap presiden yang akan menaiki pesawat Air Force One tanpa mereka sadari jika anak buah Radinov sudah berada di dalam pesawat, termasuk si pilot gadungan yang telah mengganti posisi pilot yang asli. We are ready. Yes, sir. We will fight these Americans until they bleed. Yes. Meskipun Sam sempat menerima laporan tentang adanya salah satu anggota yang absen secara mendadak, namun dia tidak curiga sedikit pun, karena Sam percaya jika timnya selalu mempunyai anggota cadangan yang selalu siap siaga. Dan tak lama kemudian, Pak Presiden pun telah tiba di sana. Good afternoon. We'll get a cup of coffee, get a little bit of work done, and then we'll get to work. Setelah menyapa para staf dan juga beberapa orang wartawan yang memang bertugas untuk meliput agenda kunjungan Pak Presiden, Presiden pun langsung diarahkan menuju ruang khusus kepresidenan. You know before we take off. Lalu setelah pesawat melepas landas, setelah para kopilot itu dibantai, si pilot gadungan pun langsung melaporkannya ke markas Radinov, hingga si hacker pun langsung mematikan sinyal pesawat dan mensabotase sistem komunikasi. Sementara itu, petugas pemandu lalu lintas udara yang ada di Pangkalan Udara Amerika Serikat tidak menemukan kejanggalan apapun, karena si hacker telah mengaktifkan sistem kamuflase pesawat agar pesawat tetap terdeteksi berada di titik koordinat yang sesuai dan seolah terlihat sedang mengudara di jalur yang semestinya. Sementara di dalam pesawat, Pak Presiden yang sedang melakukan konferensi pers pun sempat mendapat pertanyaan yang terkesan mengintimidasi dari seorang wartawan yang berasal dari negara Latvia. Country claims it wants to go green, and yet you invade other countries for their oil. No one is planning to invade your country. President Bosic and I have negotiated a deal that is equally beneficial to both of our countries. Dan di saat yang bersamaan, Sam pun mulai merasa ada yang tak beres ketika dia baru menyadari jika koneksi internetnya telah mati. Lalu kemudian, mereka pun dibuat terkejut saat mendengar suara Jenderal Radinov yang menegaskan jika saat ini pesawat mereka telah dibajak dan sistem komunikasi pun telah diputus, hingga Pangkalan Udara Amerika pun tidak akan menyadarinya karena mereka telah berhasil merekayasa tampilan monitor pada Pangkalan Udara Amerika. Mr. President, my name is General Rodino. Your plane has been hijacked. All communications have been blocked. No cellular or satellite can penetrate this hull. And right now, Andrews Air Force Base is tracking a radar go assures them you are on course. Mendengar itu, Sam pun langsung memerintahkan dua anak buahnya untuk membawa Pak Presiden masuk ke sebuah ruangan aman dan membagi tugas kepada para anggota lainnya untuk memeriksa situasi keamanan pesawat. Lalu, saat dua petugas hendak memeriksa ruang kokpit pesawat, sementara di ruangan lain, wartawan asal Latvia terlihat mengalami sesak nafas. Namun saat hendak mengambil inhaler, ternyata si wartawan ini merupakan salah satu bagian dari anak buahnya si Radinov. Sementara Sam dan Alice yang sedang berada di ruangan senjata, dikejutkan dengan suara pengumuman dari pilot pesawat yang mengatakan
jika mereka telah menyandra para penumpang dengan menegaskan juga jika pesawat Air Force One kini sudah sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Mr. President, We have taken your plane. my colleagues have taken us hostage. Air Force One is ours. Lalu, saksi pilot dengan tiba-tiba mengubah rute pesawat Akibat guncangan tersebut, Sam pun terluka di bagian pahanya akibat tertusuk sebuah besi kecil. Kemudian si pilot gadungan pun memaksa Pak Presiden untuk keluar dari ruangan aman dan ikut bergabung dengan para sandera yang lain. Karena jika tidak, maka semua sandera akan mereka habisi. So right now I'm going to give you 1 minute to rejoin the rest of the hostages. At which point We'll start shooting them. Mendengar ancaman itu, Pak Presiden pun terpaksa menurutinya. Tell your agents to put their weapons down. Lalu, satu pengawal presiden menolak untuk menurunkan senjatanya. Kemudian Pak Presiden pun dibawa ke ruangan pribadinya untuk berkomunikasi langsung dengan pimpinan mereka, yaitu Radinov. I don't admire you. Radinov pun memaksa Pak Presiden untuk mau melakukan pengumuman terkait pembatalan kesepakatan kerjasama antara pemerintah Amerika dan juga Astovia dalam 1 jam ke depan. Dan jika Pak Presiden menolak, maka Radinov akan memerintahkan para anak buahnya untuk menghabisi semua sandera, termasuk Pak Presiden sendiri. Lalu saat Presiden duduk dan hendak berbicara dengan si wartawan palsu, sayangnya sob, upaya Pak Presiden itu berakhir sia-sia. Namun meski begitu, setidaknya Pak Presiden kan sempat melakukan perlawanan dan bahkan sempat menghajar si wartawan palsu. Sementara di sisi lain, Sam terlihat sedang menugaskan Alice untuk fokus melindungi Pak Presiden, sedangkan dirinya sendiri akan mencoba untuk menyelamatkan para sandera. protect the president. Go. Kemudian salah satu anak buah Radinov pun melaporkan jika anggota pas Pampers yang tersisa hanya tinggal 2 orang saja, yaitu Sam dan juga Alice. Mendengar itu, si wartawan palsu pun bermaksud untuk mencari Sam dan Alice serta menyuruh rekannya itu untuk bergantian menjaga presiden. Dan setelah si wartawan palsu itu pergi meninggalkan ruangan presiden, tiba-tiba setelah berhasil menghabisi pria tersebut, Alice pun segera membawa Pak Presiden menuju ke ruang pintu keluar darurat dan langsung mempersiapkan parasut dan juga perlengkapan lainnya. Sementara Sam yang mencoba untuk menyelamatkan Sandra harus terlibat pertarungan dengan salah satu anak buah Radinov. Dan sayangnya sob, si wartawan palsu tiba-tiba saja muncul hingga Sam pun tak bisa berbuat apa-apa. Lalu saat mencoba menghubungi rekannya, dia pun dibuat geram ketika rekannya yang telah tewas dihabisi oleh Alice tak juga memberikan jawaban. Hingga akhirnya dia pun menyuruh si pilot untuk memeriksanya. President is free with the last Secret Service agent. And get to the emergency exit in case they try to get out that way. I'm on it. Kemudian si wartawan palsu pun mengancam bahwa mereka tak akan segan untuk menghabisi Sam dan juga para sandera jika Alice tak mau keluar untuk menyerahkan Pak Presiden. Mendengar ancaman itu, Pak Presiden pun bermaksud untuk menuruti keinginan mereka demi menyelamatkan para sandera. Namun Alice mencegahnya karena dia tahu jika para teroris itu tetap akan menghabisi para sandera meskipun Pak Presiden telah menyerahkan dirinya. Lalu saat Sam berteriak memerintahkan Alice untuk tetap fokus menyelamatkan Pak Presiden, Allison! You protect Falcon at all costs. mengetahui jika mereka telah menghabisi pamannya dan juga para sandera, Alice pun mencoba menahan kesedihannya demi profesionalitasnya dalam menjalankan tugas penyelamatan presiden. Untungnya sob, Alice berhasil menghabisi si pilot hingga presiden pun selamat dan hanya mengalami luka goresan akibat terserempet peluru saja. We're gonna have to jump. Lalu saat para teroris itu memeriksa pintu darurat, si wartawan palsu pun dibuat emosi saat mengetahui jika Alice telah berhasil membawa presiden keluar dari pesawat dengan terjun menggunakan parasut.
Kemudian si wartawan palsu pun langsung melapor ke markas Radinov terkait kaburnya Pak Presiden bersama satu orang agennya yaitu Ellis. Hingga Radinov pun langsung memerintahkan si hacker untuk melacak lokasi perkiraan keberadaan Presiden saat ini. Show me the map of the area they might have come down. Based on the flight path, there will be somewhere in this valley. Dan setelah diketahui jika Presiden diperkirakan mendarat di suatu pegunungan, seketika itu Radinov pun langsung mengerahkan pasukannya untuk segera mengejar mereka. Sementara itu di pangkalan udara Amerika, petugas pengawas jalur pesawat pun dikejutkan dengan hilangnya navigasi pesawat Air Force One dari pantauan monitornya. Dan ternyata Sob, Radinov memang sengaja memberitakan si hacker mematikan mode kamuflasenya untuk memperlihatkan titik koordinat asli dari pesawat Air Force One agar pihak pemerintah Amerika disibukkan dengan mencari keberadaan pesawat Air Force One yang tanpa mereka tahu. Jika sebenarnya Pak Presiden sudah tidak berada di dalam pesawat tersebut, hingga Radinov pun bisa leluasa dalam menemukan keberadaan Pak Presiden. They will think that the plane is still in the air. They'll start a search in their own plane. Dan benar aja Sob, di Istana Kepresidenan, Mark yang telah mendapat informasi terkait keberadaan pesawat Air Force One segera melaporkan hal tersebut kepada Ibu Wakil Presiden. We're coordinating the search with President Bossack. Mark yang meyakini jika tak mungkin ada yang bisa selamat dari insiden tersebut, beranggapan bahwa Pak Presiden telah tewas bersama para staf dan juga para agen pengawal kepresidenan. Mendengar itu, Ibu Wapres pun langsung menugaskan Mark agar segera pergi ke Astovia untuk melanjutkan penandatanganan kesepakatan kerjasama bersama Presiden Astovia. Mark, I'm going to need you on a plane to Estovia in the next 2 hours. You're going to reassure President Bossack that America honors its commitments. Sementara itu, Ellis dan juga Pak Presiden yang telah berhasil mendarat di sebuah pegunungan menemukan sebuah pondok kosong di tengah hutan yang diperkirakan aman untuk bisa mereka gunakan sebagai tempat beristirahat. Claire! Lalu di malam harinya, saat Ellis sedang melihat luka Pak Presiden, dia pun mengutarakan kecurigaannya tentang adanya keterlibatan dari orang terdekat Presiden yang diduga telah membantu Radinov untuk membajak pesawat Air Force One. Karena menurutnya akan sangat sulit bagi siapapun untuk bisa membajak pesawat sekelas Air Force One tanpa adanya bantuan dari orang dalam. The hijackers wouldn't have been able to take the plane without help. They had someone on the inside that gave them everything. It would have to be someone close to you. Singkat cerita, keesokan paginya mereka pun segera bergerak untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba, meskipun telah berhasil menghabisi beberapa orang, namun karena anak buah Radinov datang dengan jumlah yang sangat banyak dan berhasil mengepung mereka, akhirnya Ellis yang tak bisa berbuat apa-apa pun langsung dilumpuhkan. Lalu beberapa waktu kemudian, Ellis pun mulai tersadar dengan kondisi tangan yang sudah terikat. Begitu juga dengan Pak Presiden yang sama-sama terikat di dalam ruangan tersebut. Sementara itu di ruangan yang lain, Radinov pun mendapat laporan jika Wakil Presiden Amerika akan tetap berkomitmen untuk melanjutkan kerjasamanya dengan negara Ethiopia. Mendengar itu, Radinov pun langsung menemui Pak Presiden dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan Presiden dan membawanya ke ruang pribadi Radinov. Kemudian Radinov pun memaksa Pak Presiden untuk membuat pernyataan terkait pembatalan kerjasama dengan pemerintahan Astovia yang akan mereka rekam dan disiarkan secara live. You will kill this deal in a recorded video statement that we will release. I don't think so. Namun karena Pak Presiden menolak untuk merubah keputusannya, sekalipun ia harus mendapatkan siksaan atau bahkan dihabisi oleh Radinov, akhirnya Radinov pun mulai mengancam Pak Presiden dengan mengatakan jika ia akan menyiksa Ellis dengan siksaan yang sangat keji. Men will rape Special Agent Miles for hours. They will torture her. She will get to a point where she prays to die, but I will not grant her pleasure of death. Mendengar itu, Pak Presiden yang merasa jika Ellis telah berjasa menyelamatkan nyawanya selama ini, akhirnya mau menuruti permintaan Radinov tersebut. Sementara itu di sisi lain, anak buah Radinov yang hendak menyiksa Ellis dengan pedenya Sob malah membuka borgol Ellis yang tanpa ia sadari jika hal tersebut adalah sebuah kesalahan yang besar.
Sementara di ruangannya, Radinov pun meminta dua asisten wanitanya untuk mendandani Pak Presiden agar terlihat rapi di depan kamera. Tanpa dia tahu jika saat ini Ellis sedang membrutal membantai pasukan Radinov. Lalu, saat Radinov akan mulai merekam pernyataan Pak Presiden, dia pun dikejutkan dengan adanya suara tembakan dari arah luar, hingga kepanikan pun mulai tampak dari wajah si Radinov ini. Lalu, saat Radinov hendak membawa Pak Presiden, dia pun sempat melihat keberadaan Ellis yang hendak menuju ke arahnya. Setelah Ellis berhasil menghabisi pasukan terakhir Radinov, dengan pengejutnya Sob, si Radinov ini menjadikan Presiden sebagai tameng dan memaksa Ellis untuk mau menyerah. Lalu saat Ellis mulai lengah, ternyata Sob, dengan beraninya, Presiden pun mengangkat senjata untuk menembak Radinov. Thanks. Kemudian Ellis pun menghubungi markas pusat untuk mengabarkan jika Pak Presiden masih hidup dan berhasil selamat. Dan tak butuh waktu lama Sob, mereka pun berhasil melacak lokasi panggilan Ellis dan langsung menghubungi Mark yang kebetulan sudah berada di Astovia untuk segera melakukan penjemputan. Nearby, we'll head right there. Setelah Mark tiba di lokasi Pak Presiden, dia pun langsung meminta Pak Presiden untuk ikut bersamanya menuju bandara terdekat agar bisa langsung lepas landas karena mereka harus segera melakukan konferensi pers. Namun Pak Presiden meminta agar Ellis diobati terlebih dahulu. We'll treat Agent Miles first, and that's an order. Yes, sir. Agent Miles, at ease. You've won. Lalu, saat Mark memuji Ellis dengan mengatakan jika dia sudah menang, tiba-tiba saja Ellis teringat dengan perkataan dari instrukturnya yang menegaskan jika Ellis jangan pernah lengah meski dia sudah menang. Let's get a look at that window. Dan saat Ellis sedang diobati, dia pun mencoba bertanya tentang keberadaan temannya yang bernama Scott Gray yang ada di Satuan Khusus Korps Marinir Amerika. Dan saat pria itu mengatakan jika dia sangat mengenal baik teman Ellis yang bernama Scott Gray, tiba-tiba tentu saja Sob, tindakan Ellis itu mengejutkan Pak Presiden hingga Presiden pun menegurnya. Kemudian Ellis pun menjelaskan jika mereka telah berbohong dengan mengaku mengenal pria bernama Scott Gray yang padahal nama itu hanyalah karangan Ellis saja. Dan karena itu jugalah Ellis mencurigai jika Mark adalah sang pengkhianat yang selama ini telah bekerja sama dengan Radinov. Dan benar aja Sob, Mark yang kebusukannya telah terbongkar langsung mengeluarkan pistol dan langsung menodongkannya ke Pak Presiden. Dan terungkaplah jika selama ini Mark tidak setuju atas rencana kerjasama yang dilakukan Pak Presiden dengan negara Astovia, hingga dia pun memutuskan untuk bergabung dengan pihak musuh, yaitu Jenderal Radinov. Mendengar itu, Pak Presiden pun merasa sangat kecewa terhadap Mark, karena selama ini Presiden justru sangat percaya terhadap Mark. Kemudian Presiden pun memerintahkan Ellis untuk menembak Mark jika Mark memang berani menembak Presiden. Agent Miles, if he does, you take him down. Yes, sir! Singkat cerita, mereka pun sudah tiba di bandara terdekat untuk menunggu bala bantuan yang akan tiba dalam 30 menit lagi. Namun, ternyata Sob, Pak Presiden lebih memilih menerbangkan sebuah pesawat kecil yang kebetulan sedang terparkir di sana. Saja. Nah, jadi Sob, ternyata keselamatan Presiden tidak hanya ditentukan dari ketangguhan seorang Ellis, tapi juga ditentukan dari sikap Ellis yang selalu waspada meski dia sudah dinyatakan menang. Sementara Presiden sendiri hampir saja dihancurkan oleh pengkhianatan dari orang terdekatnya. Maka ingatlah Sob,
bahwa tidak ada hal yang lebih menyakitkan di dunia ini daripada dikecewakan oleh satu orang yang kamu pikir tidak akan pernah menyakitimu. Jadi berhentilah berharap kepada manusia dan mulailah menggantungkan harapanmu hanya kepada Allah semata. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Aku sudah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia." Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Sekian dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.